Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atau PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kemen-LHK Republik Indonesia Agus Justianto didampingi oleh Dirut Perhutani Wahyu Kuncoro, Sekretaris Perusahaan Asep Dedi Mulyadi beserta jajaran kunjungi wilayah hutan petak 7H RPH Gendingan BKPH Wali Kukun KPH Ngawi Jawa Timur. Sebelum melihat klon jati di lokasi tersebut, Dirjen PHPL Kemen-LHK yang disambut langsung oleh Administratur KPH Ngawi Tulus Budiadi memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim yang tinggal di sekitar hutan wilayah KPH Ngawi. Selanjutnya, Dirjen PHPL Kemen-LHK beserta rombongan mendapat pemaparan dari anggota Perhutani KPH Ngawi terkait penerapan penanaman serta perawatan tanaman pohon jati di wilayahnya. Di lokasi tersebut, KPH Ngawi melakukan penanaman klon jati dengan sistem penjarangan dan juga tanpa penjarangan pada jenis tanaman jati plus Perhutani JPP Setek Pucuk atau SP. Tampak perbedaan yang cukup signifikan klon jati yang ditanam pada tahun 2022 dengan tanpa penjarangan tumbuh hanya berdiameter sekitar 24 cm. Setelah dilakukan penjarangan pada tahun 2015, tanaman JPP dapat mencapai diameter sekitar 44 cm lebih. Hal itu membuktikan dengan sistem penjarangan dapat menghasilkan tanaman JPP yang unggul serta berkemungkinan besar dapat diterapkan pada lokasi atau wilayah KPH Perhutani lain. Ya, saya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ingin melihat di lapangan secara langsung bagaimana perhutani ya melakukan kegiatan dalam rangka rekayasa tanaman sehingga menghasilkan output atau kayu yang lebih besar volumenya dan diameternya. Nah, di sini kebetulan tadi kita sudah ditunjukkan bagaimana dengan dilakukan penjarangan itu ternyata dalam waktu 5 tahun ya Pak ya, itu 6 tahun itu diameter maupun tingginya itu hampir 2 kali lipat ya. Jadi artinya secara ilmiah sudah terbukti bahwa perlakuan penjarangan ini bisa meningkatkan diameter dan juga tinggi pohon. Ya harapannya kalau memang nanti setelah dilakukan pengujian hasilnya kayunya memang kualitasnya masuk dalam kategori bagus, itu akan direplikasi di tempat lain ya, karena ini tentu akan meningkatkan potensi kayu di perhutani dan kita berharap perhutani bisa meningkatkan jumlah produksinya lebih besar pada tahun-tahun mendatang dengan mereplikasi di tempat-tempat lain. Sementara itu, KPH Ngawi dalam memberlakukan penjarangan pada tanaman JPP di wilayahnya sedikit kesulitan dalam pembiayaan dikarenakan keterbatasan anggaran, di mana hasil penjarangan cukup kecil, namun biaya untuk penjarangan JPP tersebut cukup besar. KPH Ngawi mendapat kehormatan kunjungan dari Pak Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pak Agus Justianto dan Pak Dirut Perhutani Pak Wahyu Kuncoro beserta timnya. Tanaman JPP ini ditanam tahun 2002. Nah, lokasi ini merupakan lokasi pengamatan penelitian dari PEVI, Perhutani Forestry Institute, yang sudah diamati sejak tahun 2002. Beberapa perlakuan silvicultur sudah dilakukan, salah satunya penjarangan itu dilakukan tahun 2015. Dari total luas 26 hektar
untuk uji coba penjarahan ini, penjarahan keras ya, itu seluas 1,6 hektar. Dari pengamatan penjarangan, dari tanam awal yaitu jarak tanam 3x3, artinya populasinya 880 pohon per hektar, itu tegaan tinggalnya tinggal 150 pohon, dan hasil dari penjarangan mencapai 171 meter kubik per hektarnya. Selanjutnya di lokasi tersebut juga dilakukan pengamatan antara perlakuan tidak dijarangi juga perlakuan dijarangi, dan hasilnya sangat nyata bahwa yang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, selama hampir 6 tahun ya, yang tidak dijarangi itu diameternya masih sekitar 24 cm. Tetapi yang di perlakuan penjarangan itu mencapai 44 cm. Jadi luar biasa pertumbuhan. Artinya apa? Perlakuan silvikultur penjarang ini memang diperlukan di dalam proses pengelolaan atau budidaya tanaman jati plus perhutani. Harapannya dari penelitian ini bisa diimplementasikan atau dilaksanakan secara massal di seluruh KPH yang melakukan penanaman dengan tanaman JPP. Nah, saat ini memang penjarahan itu sedikit tidak kita lakukan karena keterbatasan anggaran, di mana hasil penjarangannya kecil, tetapi biaya untuk penjarangannya juga bermaterial ya, dan bernilai. Sehingga dari BOD Perhutani rencananya nanti kayu-kayu hasil penjarangan yang tidak bisa kita produksi untuk kayu perkakas akan diolah menjadi chip. Kedepannya begitu. Seperti diketahui, pemberlakuan tanaman JPP dengan penjarangan yang dilakukan oleh KPH Ngawi tersebut menghasilkan volume serta diameter yang lebih besar. Diharapkan ke depan perhutani bisa meningkatkan hasil produksi kayu pada tahun-tahun mendatang dengan replika di tempat lain. Dari Ngawi, Kusnanto, Garda TV.